Perjalanan hidup telah membawa aku sampai ke titik yang sekarang ya teman-teman. Jadi banyak banget perjuangan, banyak banget pengorbanan, banyak banget kisah-kisah yang sudah aku lewati sampai akhirnya aku ada di titik sekarang ya teman-teman. Lanjut, jadi di sini aku mau ngebahas kisah aku, bukan kisah orang lain, dan ini yang aku rasakan. Jadi untuk teman-teman semua pahlawan devisa dimanapun kalian berada, atau teman-teman yang lagi ada di PT, kalian itu benar-benar harus siap mental, harus siap segalanya. Jangan pernah menyesali apapun yang telah terjadi, dan semuanya sudah tertulis di takdir teman-teman sendiri, di takdir kita masing-masing kayak gitu kan. Kita punya cerita, kita punya kisah, itu satu, semua orang itu punya kisah dan punya cerita yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa menyalahkan seseorang hanya karena kisahnya, ya nggak sih? Jadi kisahnya itu mending untuk pelajaran hidup dan untuk pengetahuan, juga untuk teman-teman jadi lebih waspada dan lebih oh iya, harus dipikirkan secara matang-matang ya teman-teman. Nah aku lanjut cerita ya teman-teman. Jadi tahun 2018 itu aku itu kontrak yang kedua ya teman-teman, dan aku tinggal 1 tahun lagi aku baru bisa balik ke Indonesia harusnya kayak gitu ya. Tapi Allah berkehendak lain, karena di tahun 2018 itu suami saya mengalami kecelakaan ya teman-teman. Suami saya itu kerja di Jakarta, dan dia berangkat pulang, dia kalau pulang kayak gitu dia bawa motor sendiri, dan dia berangkat juga dia naik motor sendiri. Tapi Allah berkehendak lain, suami aku mengalami kecelakaan di Karawang ya kalau nggak salah, lupa aku, di Karawang itu. Katanya sih tabrak lari kayak gitu. Jadi uh, kalau kronologinya sendiri aku nggak tahu pasti ya teman-teman, aku nggak tahu pasti. uh, yang jelas aku cuma tahu suami saya itu kecelakaan kalau nggak salah di Karawang. Terus aku dikirim beberapa foto almarhum waktu almarhum ada di pinggir jalan kayak gitu. Oke, tahan. Aku nggak mau next. Nah itu tuh pertama aku lihat ya aku shock, aku sedih, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kayak ngambang, hidup aku tuh kayak ngambang antara percaya dan tidak percaya, tapi emang terjadi. Terus aku juga kayak beberapa hari itu kayak ada firasat kayak gitu, aku lemes. Terus gigi aku tuh ada yang copot kayak gitu, cuman aku nggak kepikiran kalau itu adalah firasat. Terus ya kayak gitu aku dikasih tahu katanya suami aku tuh kecelakaan, dan aku dikirim foto waktu kecelakaan kayak gitu segala macem. Ya yang aku lakukan di sini ya bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, dalam arti pasrah. Nangis iya, nangis batin iya, cuman kan aku ya gimana sih, kita ikut orang kayak gitu kan, ikut orang aku juga nggak bisa kan kayak harus nangis, harus, nggak bisa, karena aku tuh berpikirnya aku tuh ikut orang kayak gitu kan, aku juga nggak bisa, aku punya tanggung jawab yang harus aku kerjakan kayak gitu ya. Jadi ya cuma aku perasaannya kayak ngelantur, ngelawung ya, kayak ngelawung kayak gitu, nggak ada ekspresi apapun kayak gitu. Terus aku juga nggak ngomong ke majikan ya, karena aku tahu majikan, tidak semua majikan itu pengen tahu, dan apalagi majikan aku gitu kan bener-bener yang ya udah kamu kan kerja kayak gitu, intinya seperti itu. Jadi aku nggak cerita pada majikan, juga aku nggak cerita. Ya adanya aku bisa menghubungi keluarga kayak gitu ya, aku cuma telepon keluarga kayak gitu. Terus aku terakhir melihat almarhum itu ya, almarhum sudah dengan kain kafan. uh, Ya aku nggak ada yang bisa aku ini
yang bisa aku sharing untuk teman-teman semua ya, kalian itu benar-benar harus siap mental, harus siap segalanya ya teman-teman. Ya memang kita nggak pernah mau terjadi sesuatu dengan keluarga kita atau dengan orang-orang yang kita sayangi, tapi ya itulah yang terjadi sama aku ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pemikiran untuk teman-teman semua ya, kalau kalian mau membuat keputusan. Sebenarnya kalau dibilang apa kayak kenapa aku nggak pulang kayak gitu, sebenarnya iya 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 memang benar-benar ya, kenapa aku nggak pulang gitu. Tapi kan memang kerja di luar negeri itu ada perjanjiannya ya teman-teman. Kita ada surat kontrak kerja yang harus ditandatangani, dan di situ sudah tertulis jelas peraturannya ya teman-teman. Kalau kita melanggar peraturan berarti kan kita kena denda. Jadi aku tuh benar-benar ya kalau dibilang nyesel ya nyesel kenapa nggak pulang kayak gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, posisi memang benar-benar tidak bisa disalahkan. Kalau menurut aku memang harus risiko kayak gitu kan. Ya berpikir ya mungkin memang almarhum memang sudah seharusnya diambil, sudah seharusnya di surga kayak gitu kan. Dan beliau menitipkan anak-anak untuk aku meneruskan perjuangan beliau kayak gitu. Jadi kayak aku mikir, aku harus bisa menyekolahkan anakku, aku harus bisa mencukupi kebutuhan anak-anakku. Aku jadi kayak gitu. Nggak ada orang yang kepingin kehilangan orang yang kita sayangi, nggak ada. Semuanya sebenarnya kepingin kayak dulu gitu, bareng-bareng kayak gitu. Tapi ya sekali lagi kadang karena ekonomi ya, karena keadaan ekonomi yang menyudutkan kita untuk berpisah, untuk bisa bekerja, dan kerja pun itu untuk mencukupi keluarga, anak-anak kayak gitu. Siap nggak siap, aku juga harus siap untuk kehilangan siapapun, walaupun sebenarnya nggak mau kayak gitu kan. Yang namanya garis tangan atau takdir kita nggak bisa melawan. Hidup mati rezeki kita nggak pernah ada yang tahu teman-teman. Cuma di sini aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua sekali lagi, siapkan mental kalian, dan siapkan juga ya pokoknya kalian harus benar-benar siap mental ya teman-teman. Semangat selalu. Dan untuk kehilangan orang-orang kita sayang, kita nggak bisa untuk langsung balik ke Indonesia. Ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi, kita sedih otomatis ya. Kalau ngomongin sedih udah pasti sedih, kehilangan udah pasti kayak gitu kan. Tapi ya kita kembali lagi, kita yang masih hidup justru berpikirnya bagaimana dengan anak-anak aku, dengan mereka sekolah, biaya mereka, pasti kan malah yang kepikiran jadi ke situ kan. Bukannya nggak sedih, nggak, tetap sedih. Tapi di balik kesedihan itu jadi mikir, ini bagaimana dengan anak-anak aku, pasti kan seperti itu. Mudah-mudahan almarhum juga disuruh. Mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Aku cuma bisa berdoa aja. Seperti itu ya teman-teman. Dan kalau ngomongin ya nyesek, apalagi waktu pertama dikasih kabar kayak gitu ya, nyesek banget. Kenapa aku bilang ini keegoisanku ya teman-teman, karena aku memang orangnya paling egois ya. Aku memang ya pokoknya aku tuh dari awal kerja tuh aku berpikir aku tuh kerja cuma sekali, dalam arti kesempatan itu tidak datang dua kali ya teman-teman. Jadi ini adalah kesempatan aku kerja ke luar negeri. Aku harus 4 tahun, aku tuh di hati aku tuh seperti itu dari dulu. Aku harus 4 tahun. Kalau 4 tahun mungkin aku bisa punya tabungan walaupun berapa kayak gitu kan, bisa bayar utang kayak gitu. Itu dalam pikiran aku dulu seperti itu ya teman-teman. Jadi ya mungkin dibilang egois ya, aku egois kayak gitu. Jadi ya maafin aku ya suamiku. Jadi seperti itu ya teman-teman. Aku kehilangan almarhum suami aku ketika aku di sini 3 tahun, dan akhirnya aku memutuskan untuk bekerja terus di sini sampai aku mau 9 tahun ya teman-teman. Itu semua demi anak-anak aku, karena aku tahu beban aku tuh memang berat banget ya teman-teman. Aku harus nyekolahin 2 anak kayak gitu kan. Aku kalau mikir balik di Indonesia aku bingung mau kerja apa. Intinya aku seperti itu ya teman-teman. Ya walaupun mungkin pekerjaan apa aja adalah ya, yang jelas kan ya ada rasa ketakutan tersendiri lah ya. Jadi seperti itu teman-teman kisah aku kehilangan suamiku karena keegoisan aku. Tapi sekali lagi kita nggak pernah tahu ya, hidup mati rezeki kita nggak pernah tahu.
Jadi semuanya ya dijalani, disyukuri, dan apapun yang terjadi ya mungkin ya itu udah jalan takdir kita ya teman-teman. Memang sedih banget kehilangan suami yang tercinta, suami yang disayangin. Ingat dulu waktu bareng-bareng berusaha gitu, itu kayak kebayang semuanya gitu ya. Dan di sini ya kenapa aku jadi sekarang itu mikirnya kayak kalau mau menikah lagi, aku tuh selalu mikir yang bener-bener aku pikirin banget ya. Karena ya seperti itu, aku anaknya ada dua ya teman-teman, anakku dua, dan aku tanggung jawabnya banyak. Jadi aku nggak sembarangan harus mengiyain seseorang untuk menjadi pendamping hidup. Jadi seperti itu ya teman-teman, kisah aku kehilangan suami aku karena keegoisan aku. Jadi suami aku tuh sebelum kecelakaan dia tuh udah minta pulang ya teman-teman. Nah ya, sekali lagi aku terjerat oleh surat kontrak. Jadi aku ada tanda tangan kontrak, ada syarat-syarat kayak gitu ya. Jadi aku harus memenuhi tanggung jawab aku karena aku sudah mengambil keputusan. Dan ternyata Allah berkehendak lain. Allah lebih sayang pada suami saya. Allah mengambil suami saya. Allah lebih sayang dengan suami saya ya, mau gimana lagi. Dan itu adalah takdir saya. Aku kehilangan almarhum suami aku 5 tahun yang lalu karena keegoisan aku. Semoga video ini bisa ada sisi baiknya ya untuk teman-teman yang pengen ke luar negeri. Kalian benar-benar harus pikirkan baik-baik ya. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu setia dengan Sri HM Channel dimanapun kalian berada. Aku doakan sukses selalu, semangat selalu. Semoga kisahku bisa ada motivasi untuk kalian ya. Harus berpikir benar-benar matang untuk kalian mengambil keputusan ketika kalian mau kerja ke luar negeri. Terima kasih banyak ya teman-teman untuk semuanya sudah mendengarkan sharing-sharing aku. Semoga sekali lagi sukses. Orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Terima kasih banyak. Next time mungkin cerita-cerita pengalaman-pengalaman aku lagi ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.